Baik, pasal 7 wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Ada beberapa istilah yang kita perlu ketahui. Wartawan Indonesia memiliki hak tolak. Hak tolak itu apa? Hak tolak itu adalah hak seorang jurnalis, seorang wartawan, untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaannya. Identitas itu berarti siapa dia, keberadaan itu di mana dia, narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya. Untuk berita-berita yang sensitif, itu kadang-kadang kan ada istilah whistleblower ya, atau peniup peluit, yaitu orang yang memberikan informasi tentang satu kasus tertentu. Nah, apabila identitas orang ini itu diketahui oleh pihak-pihak yang mungkin sedang terlibat dalam kasus itu, bisa jadi membahayakan, tidak hanya membahayakan nyawanya, tapi juga bisa membahayakan karirnya, membahayakan kehidupan dia, narasumber, dan keluarganya. Karena itu, wartawan eh, memiliki hak untuk menolak, memberitahukan. Siapapun yang bertanya, bahkan termasuk pihak kepolisian, wartawan boleh menolak untuk memberitahu. Dia harus melindungi narasumbernya. Nah, nanti bagaimana? Ya, ada beberapa peristiwa yang terjadi di mana kemudian jurnalis atau redaktur itu yang kemudian mendapatkan sanksi karena mereka tetap bersikukuh tidak melanggar. Apa pentingnya teman-teman? Apa pentingnya hak tolak ini? Hak tolak ini adalah salah satu elemen yang membangun trust kepada jurnalis dan kepada media. Ketika seorang jurnalis, ketika seorang redaktur, ketika media massa itu tidak melindungi informannya, maka orang akan berhenti berbicara. Ya. Orang yang tahu terjadi kasus atau kejahatan akan berhenti bicara. Akibatnya, maka keadilan itu akan bisa terancam ya di negeri kita, di dalam masyarakat. Karena itulah, maka itu harus dilindungi. Ya. Ada perlindungan kepada identitas. Jadi wartawan boleh mengatakan, kita ditanya, misalnya sebuah kantor, di sana ada berita, ada kejadian korupsi, dan wartawan memberitakan berdasarkan informasi dari salah satu staf ya, atau sumber dari staf di kantor yang tidak bersedia disebutkan namanya, biasanya kalimat begitu ya. Kemudian kepala kantor itu mendatangi wartawan atau koran mengatakan, siapa tuh yang ngadu-ngadu, yang cerita-cerita seperti itu, saya ingin tahu siapa orangnya. Maka wartawan harus menggunakan hak tolak ini. Dia menolak untuk memberikan informasi. Apakah ini bisa dicabut? Oh bisa. Ketika misalnya ternyata orang tersebut ternyata memberikan informasi yang salah atau informasi palsu atau memberikan fitnah. Nah saat itulah ingat wartawan itu berpihak kepada kebenaran, maka wartawan perlu mengatakan juga ketika informasinya memang tidak benar berupa fitnah atau hasutan ya. Jadi itu yang pertama yang namanya hak tolak. Apa yang dimaksud dengan embargo? Ya, menghargai embargo. Embargo itu adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai permintaan narasumber. Jadi misalnya Anda seorang jurnalis melakukan wawancara dengan Menteri Ekonomi, dengan Bu Sri Mulyani itu ya, kemudian sudah ada keputusan, pemerintah sudah memutuskan bahwa besok akan ada kenaikan harga BBM, misalnya. Dan Anda mungkin sudah tahu itu. Tetapi mungkin Menteri akan mengatakan, tapi ini dikit, jangan diberitakan sebelum besok jam sekian akan ada pengumuman resmi. Nah itu yang dimaksud dengan embargo ya. Jadi bukannya tidak boleh menyiarkan, tetapi ditunda ya untuk kepentingan yang lebih luas. Nah, sekali lagi begitu wartawan melanggar kesepakatan ini, wartawan tidak akan dipercaya oleh informannya atau narasumbernya, dan wartawan akan kehabisan sumber berita. Dia mau nulis apa ketika orang tidak lagi percaya kepada dia? Embargo. Kadang-kadang embargo itu berlaku juga ketika negara dalam kondisi perang ya dengan negara lainnya. Pasti perencanaan militer itu kan tidak saat ini juga langsung berangkat. Pasti kan sudah direncanakan dengan rapi, di mana akan mendarat pasukannya, jam berapa dan sebagainya sudah sangat rapi. Nah, wartawan kadang-kadang diundang untuk mengetahui itu, tapi mereka diminta untuk menahan berita itu sampai mungkin 1 jam sebelum atau sekian menit sebelum serangan itu mulai dilakukan. Ya, karena ini memang untuk kepentingan negara. Ya, jadi itu yang dimaksud dengan ketentuan embargo, penundaan penyiaran atau pemuatan sesuai dengan permintaan narasumber untuk kepentingan publik yang lebih luas. Ya. Kemudian informasi latar belakang atau background information itu adalah segala informasi data narasumber yang tidak disebutkan identitas narasumbernya. Menurut satu sumber. Nah, informasi apapun itu namanya informasi latar belakang. Ya, informasi latar belakang. Sebisa mungkin seorang wartawan itu membatasi informasi latar belakang. Sebisa mungkin informasi yang disajikan dalam berita itu jelas sumbernya. Tetapi kadang-kadang memang tidak bisa ya. Tadi harus melindungi narasumber karena
karena bisa terancam keselamatannya atau karirnya kalau identitasnya diketahui. Karena itu kemudian itu yang disebut sebagai informasi latar belakang. Nah, kemudian ada istilah off the record. Off the record itu adalah permintaan narasumber untuk tidak menyiarkan kalimat atau pernyataan dia dalam percakapan atau wawancara dengan seorang wartawan. Jadi kadang-kadang ketika Anda sebagai jurnalis wawancara dengan narasumber, kemudian narasumber itu berkata, Mas, bagian ini yang saya katakan tadi itu off the record ya, itu untuk supaya Mas ngerti atau Mbak ngerti permasalahan yang sebenarnya. Tetapi ini tidak boleh keluar, tidak boleh diketahui oleh publik. Nah, Anda harus mentaati itu. Catatannya adalah begini, permintaan off the record itu hanyalah bisa diberikan apabila narasumber atau informan kita itu berbicara di dalam wawancara eksklusif, tidak di depan publik. Jadi misalnya rektor sebuah perguruan tinggi, dia pas acara dies natalis di mana banyak tamu, ada ribuan orang yang hadir, ya. Kemudian di sana juga ada wartawan dan kemudian dia pidato, di tengah pidato itu kemudian tiba-tiba sang rektor berkata, "Oh, di sini ada teman-teman jurnalis ya. Tolong kalimat saya yang baru saja tadi off the record ya." Nah, itu nggak bisa. Kenapa? Lu yang dengar sudah ribuan orang kok. Yang mengikuti acara itu elemen atau anggota masyarakat sudah banyak kok. Ya, jadi tidak berlaku permintaan off the record itu. Ya, permintaan off the record itu hanya bisa dihormati ketika wawancaranya bersifat eksklusif, di mana mungkin ada beberapa wartawan dan hanya dari narasumber itu sendiri, atau pas jumpa pers, di mana memang hanya khusus untuk wartawan. Tapi kalau sudah ada anggota, ada publik di sana, anggota masyarakat yang di luar jurnalis di sana juga ikut tahu ya, permintaan off the record itu kemudian tidak berlaku. Ya. Nah, kemudian pasal 8, wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka ya, berdasarkan prasangka, bukan berdasarkan fakta ya, tapi berdasarkan prasangka yang atau diskriminasi terhadap seseorang. Ya, jadi tidak boleh, harus berdasarkan fakta, jangan sampai ada prasangka. Prasangka itu apa sih? Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Jadi hanya rumor, hanya kata orang ya, konon ya. Kadang-kadang ada wartawan-wartawan atau jurnalis-jurnalis yang tidak profesional itu kadang-kadang membuat judulnya itu nuduh tetapi pakai kalimat tanya. Apakah benar ini loh? Kemudian ketika ditanya, loh Anda kok sudah membuat berita berdasarkan prasangka, wong belum ada faktanya. Loh kan judul saya pakai kalimat tanya, berarti kan saya juga tanya lah, wong bertanya kok jadi berita. Berita itu kan kalimat berita, bukan kalimat tanya, toh. Ya, itu kadang-kadang begitu, permainan karena untuk mendongkrak klik, namanya clickbait ya, supaya orang terperangkah dengan headline-nya, dengan judulnya sehingga orang kemudian membaca lebih lanjut. Ya, jadi tidak boleh berdasarkan prasangka. Jadi harus ada fakta yang jelas. Ya, harus ada fakta yang jelas, harus ada informasi yang cukup akurat ya, sudah diverifikasi baru kemudian itu diberitakan. Kemudian juga tidak boleh merendahkan martabat. Jangan pakai istilah-istilah yang itu bisa merendahkan martabat kelompok-kelompok tertentu ya. Apakah itu kelompok miskin, kelompok yang difabel ya, kelompok yang sakit ya, dan seterusnya. Tidak boleh ada diskriminasi. Artinya membedakan dia difabel kemudian tidak diwawancarai padahal itu isunya terkait dengan difabilitas. Dia itu seorang miskin kemudian tidak atau dia mengalami kelainan kejiwaan kemudian tidak mendapatkan porsi yang seimbang. Jadi tidak boleh melakukan, tidak boleh menolak untuk memberitakan ketika memang hal itu penting hanya semata-mata karena dia kelompok ras tertentu misalnya, atau dia kelompok agama tertentu, warna kulit tertentu, jenis kelamin tertentu dan seterusnya. Tidak boleh melakukan diskriminasi. Baik, pasal 9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya. Ingat ya tadi ya, menghormati hak privasi seseorang. Jadi kalau ada pernyataan informasi-informasi yang tidak terkait dengan topik pembicaraan ya jangan ditanyakan. Jangan tanya hewan peliharaannya ada berapa, jenisnya apa. Lo nggak ada hubungannya dengan beritanya. Itu kan urusan pribadi seseorang ya. Jangan tanya kalau makan sukanya di warung mana, kalau clubbing sukanya kemana. Itu tidak ada hubungannya. Kecuali kalau itu memang berhubungan dengan kepentingan publik. Ya, misalnya bicara tentang kekayaan, bicara tentang mobil yang menanyakan tentang mobil yang dimiliki, berapa rumah, berapa tanah. Ketika memang Anda sedang memberitakan kasus korupsi atau tuduhan korupsi misalnya. Nah, itu baru boleh. Tetapi kalau tidak ada hubungannya sama sekali, ya, penerimaan mahasiswa baru di sebuah universitas, Anda bertanya rektornya ini kepo ya, Anda kepo rektornya ini istrinya berapa, enggak ada hubungannya dengan penerimaan mahasiswa baru, itu melanggar
kehidupan pribadi atau privasi seseorang. Pasal 10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki. Lihat ya, ada beberapa kategori ya. Berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf. Jadi yang pertama mencabut. Mencabut itu artinya seluruh berita itu dianggap tidak ada. Ya, jadi wartawan kemudian atau media itu minta maaf untuk pemberitaan yang kemarin muncul dan sekarang itu sudah ditarik dan dianggap tidak pernah ada berita itu. Itu artinya mencabut. Ya, meralat itu artinya berita tadi apa? Ada kesalahan, ya, ada kekeliruan dan kemudian ada pihak yang kemudian memperingatkan atau menegur wartawan atau memberitahu informasi yang benar dan kemudian dia meralat dan kemudian mengkoreksi berita yang keliru, ya. Tetapi ingat, seorang jurnalis media ketika melakukan pencabutan, peralatan atau perbaikan atau koreksi ini harus disertai dengan permintaan maaf. Jangan tahu-tahu diganti begitu saja. Soalnya sekarang kan gampang ya. Kalau dulu media cetak kan susah ya. Sudah terlanjur terbit dalam bentuk cetak, kalau mau meralat kan berarti besoknya harus diterbitkan lagi. Harus ada penjelasan. Tapi kadang-kadang media elektronik ya, media online terutama, itu tidak boleh kemudian wartawan, wah ini salah, kemudian diam-diam dihapus ya, diam-diam diperbaiki, tahu-tahu muncul berita yang sudah diperbaiki. Tidak. Ya, jadi harus ada permintaan maaf secara kesatria karena itu masalah integritas ya, bahwa kami kemarin dalam berita tanggal sekian dengan judul ini terjadi kekeliruan di bagian ini. Kemudian kami sudah memperbaikinya seperti ini. Kemudian ada permintaan maaf kepada pembaca, kepada masyarakat maupun kepada pihak yang dirugikan. Ya, tidak boleh diam-diam. Tidak boleh diam-diam memperbaiki. Ya, itu pengecut berarti ya. Tetapi seorang wartawan yang kesatria dia akan yang berintegritas, yang profesional, dia akan memperbaiki, meralat maupun mencabut dengan permintaan maaf yang jelas. Ya, itu untuk membangun trust, ya, untuk membangun trust. Nah, kemudian pasal yang terakhir dari Kode Etik Jurnalistik Indonesia, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara profesional. Nah, hak jawab dan hak koreksi itu dimiliki oleh publik ya, teman-teman, anggota masyarakat. Ya, ketika anggota masyarakat itu melihat ada membaca atau mengikuti sebuah berita dan di sana itu ada hal-hal yang dianggap tidak benar atau hal yang dianggap bisa merugikan dia, maka dia memiliki hak jawab. Ya, hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang, bisa lembaga ya, untuk memberikan tanggapan dan sanggahan terhadap pemberitaan yang dianggap isinya itu merugikan. Jadi Anda boleh menyanggah, boleh memprotes, ya. Nah, hak jawab ini harus dilayani, ya, harus dilayani, ya, dilayani secara proporsional, ya. Jadi misalnya diberi tempat di surat pembaca atau kemudian besoknya diwawancara untuk klarifikasi dan sebagainya. Kemudian ada hak koreksi itu perbaikan, ya. Jadi mungkin ada kesalahan penyebutan atau kesalahan nama lembaganya bukan itu, jabatannya bukan itu, atau misalnya, oh orang itu sudah tidak lagi menjabat, sudah pensiun dan sebagainya, itu koreksi-koreksi yang dan itu masyarakat kita sebagai anggota masyarakat itu berhak untuk mengajukan itu. Jangan diam saja kalau ada kekeliruan. Jangan diam saja ketika memang ada berita yang itu bisa merugikan dan faktanya itu mungkin kita melihat faktanya tidak begitu. Hak jawab adalah hak untuk menyanggah, ya, untuk menanggapi. Dan media, jurnalis, redaktur itu harus memberikan ruang kepada masyarakat, anggota masyarakat yang ingin menggunakan hak jawab dan hak koreksi. Ya. Kemudian di sana ada kata proporsional ya. Proporsional itu artinya setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. Artinya kalau kemarin kesalahannya itu satu alinea, ya nanti perbaikannya ya satu alinea. Ya. Jangan kemudian masyarakat mintanya nanti harus ada permintaan maaf satu halaman kalau memang tidak sangat genting atau tidak sangat merugikan sekali dan terkait dengan hukum, biasanya itu tidak perlu dilayani, tapi secara proporsional. Nah, kode etik jurnalistik ini dikeluarkan oleh Dewan Pers dan penilaian akhir atas pelanggaran kode etik ini dilakukan oleh Dewan Pers. Jadi kalau ada anggota masyarakat yang mengadu pada Dewan Pers karena menganggap bahwa ada jurnalis atau media yang melakukan pelanggaran kode etik, jadi seorang masyarakat bisa melapor, mengadu pada Dewan Pers, dan kemudian Dewan Pers akan melakukan langkah-langkah untuk melakukan mediasi, klarifikasi, dan sampai kemudian menjatuhkan sanksi kalau memang kedapatan ada pelanggaran kode etik. Nah, sanksi atas pelanggaran kode etik itu dilakukan oleh organisasi wartawan atau perusahaan pers. Jadi Dewan Pers itu tidak bisa memberikan sanksi. Yang bisa memberikan sanksi pada wartawan adalah organisasi. Bisa PWI, bisa AJI, atau Asosiasi Jurnalis Televisi Indonesia, dan seterusnya. Atau perusahaan pers di mana wartawan itu bekerja. Ya, Dewan Pers hanya mengatakan harus ini yang dilakukan. Tetapi kemudian asosiasi profesi dan asosiasi dan perusahaan pers lah yang menjatuhkan sanksi itu kepada wartawan.
Nah, ini adalah secara singkat pembicaraan tentang kode etik jurnalistik dari pasal 1 sampai pasal 11 ya.